Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita mulai pertemuan yang kelima ini dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan wa atina hikmah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kita lanjutkan pertemuan kita pembelajaran kedua yang materinya tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Perkembangan emosi yang muncul pada setiap anak pasti berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ya, jadi tidak sama antara perkembangan peserta didik ini, perkembangan emosi dan sosial peserta didik itu ada yang cepat berkembang, ada yang lambat berkembang, ada yang sangat lambat berkembang. Ini disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhinya dari berbagai sumber, salah satunya Harlock dan Susanto, Tirtayani dan kawan-kawan dalam buku Fatmonodewo dalam Susanto. Dapat disimpulkan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Pertama, pengaruh keadaan individu sendiri. Keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, intelijensi atau kognitifnya, peran seks dapat mempengaruhi perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol saat anak mengalami gangguan atau cacat tubuh, maka akan sangat mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik. Selain itu, faktor dalam diri yang lain berupa yang mempengaruhi emosi anak, yaitu peran kematangan dan peran belajar. Yang pertama, peran kematangan. Perkembangan kelenjar endoktrin dalam kematangan perilaku emosional. Bayi secara relatif kekurangan produksi endoktrin yang diperlukan untuk menopang reaksi fisiologisnya atau fisiknya terhadap stres. Kelenjar adrenalin yang memainkan peran utama pada emosi mengecil secara segera setelah bayi lahir. Tidak lama kemudian kelenjar ini mulai membesar lagi dan membesar dengan pesat sampai anak berusia 5 tahun. Pembesarannya melambat pada usia 5-11 tahun, pada usia 16 tahun. Kelenjar ini mencapai ukuran semula kembali, seperti pada saat anak lahir hanya sedikit adrenalin yang diproduksi dan dikeluarkan sampai saat kelenjar ini membesar. Pengaruhnya penting terhadap keadaan emosional pada masa anak-anak. Kedua, peran belajar dari segi perkembangan. Anak harus siap untuk belajar sebelum tiba saatnya masa belajar. Sebagai contoh, bayi yang baru lahir tidak mampu mengekspresikan kemarahan kecuali dengan menangis. Dengan adanya pematangan sistem saraf dan otot, anak-anak mengembangkan potensi untuk berbagai macam reaksi. Pengalaman belajar mereka akan menentukan reaksi potensial mana yang akan mereka gunakan untuk menyatakan kemarahan. Ada 5 jenis kegiatan belajar turut menunjang pola perkembangan emosi anak. Belajar secara coba dan ralat atau try and error learning. Anak belajar secara coba-coba untuk mengekspresikan emosi dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan terbesar kepadanya dan menolak perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberikan pemuasan. Kedua, belajar dengan cara meniru atau learning by imitation
dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain. Anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamatinya. 3. Belajar dengan cara mempersamakan diri, learning by definition, identification, ya. Kita ulangi. Belajar dengan cara mempersamakan diri, learning by identification. Hampir sama dengan belajar secara meniru. Perbedaannya terdapat pada dua segi, yaitu hanya menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya, dan motivasi untuk meniru orang yang dikagumi lebih kuat dibandingkan dengan motivasi untuk menirukan sembarang orang. Ketiga, belajar melalui pengkondisian atau conditioning, berarti belajar dengan cara asosiasi. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan karena anak kecil kurang mampu menalar, kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Pelatihan atau training atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan terbatas pada aspek reaksi. Dengan pelatihan anak-anak dirangsang untuk bereaksi terhadap rangsangan yang biasa, membangkitkan emosi dan menyenangkan, dan dicegah agar tidak bereaksi secara emosional terhadap rangsangan yang membangkitkan emosi yang tidak menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengendalikan lingkungan apabila memungkinkan. Konflik dalam proses perkembangan. Dalam menjalani fase perkembangan, tiap anak harus melalui berbagai macam konflik perkembangan. Jika peserta didik tersebut tidak mampu menjalani, maka akan mempengaruhi perkembangan emosionalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perkembangan emosi anak adalah sebagai berikut. Kesadaran kognitifnya yang telah meningkat, kemungkinan pemahaman terhadap lingkungan berbeda dari tahap semula. 2. Imajinasi atau daya khayalnya lebih berkembang. 3. Berkembangnya wawasan sosial anak. Perlu diketahui bahwa setiap anak usia dini menjalani kelekatan dengan pengasuh pertamanya, yang kemudian perlu diperluas hubungan ini apabila dunia hubungan dengan lingkungannya berkembang. Anak-anak perlu dibantu dalam menjalani hubungan dengan lingkungannya agar mereka secara emosional dapat menyesuaikan diri, menemukan kepuasan dalam kehidupannya, dan sehat secara mental dan fisiknya. Faktor lingkungan. Emosi anak akan positif jika lingkungan juga positif, dan sebaliknya. Faktor lingkungan ini terbagi 3. Ada 1. Lingkungan keluarga. Keluarga berfungsi sebagai dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi anak. Dasar-dasar pengalaman pengelolaan emosi yang dimilikinya dimulai dari keluarga. Di antara faktor yang banyak berpengaruh yakni status ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Kedua, lingkungan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat berupa kepadatan penduduk, angka kejahatan, fasilitas rekreasi dan permainan anak. 3. Lingkungan sekolah berupa keharmonisan antara guru dan peserta didik atau antara peserta didik dengan teman sebayanya. Sama halnya dengan perkembangan emosi, perkembangan sosial peserta didik juga pun dipengaruhi beberapa faktor. Ingat ya. Yang pertama, faktor individu, termasuk kematangan bersosialisasi, memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberikan dan menerima pendapat orang lain. Memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Faktor yang lain berupa kapasitas mental yang terdiri dari emosi dan intelijensi.
Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi mempengaruhi sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Selain itu, faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial yakni faktor agama dan moral. Itu jangan lupa. Agama lebih penting daripada moral, tapi moral juga tidak boleh dilupakan. Karena agama, kita hidup dengan agama. Orang yang tidak hidup dengan agama berarti dia hidup tanpa mengenal Tuhan. Padahal Allah lah yang menjadikan semua makhluk termasuk dirinya. Kita lanjut. B. Faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dan dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut dengan sosialisasi. Perkembangan sosial di lingkungan keluarga juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, atau A, status keluarga. Sosialisasi seorang anak akan dipengaruhi oleh statusnya. Siapakah ia di dalam keluarga tersebut? Apakah seorang kakak, adik, anak, dan lainnya? Hal ini akan mempengaruhi proses sosialisasinya. Seperti bagaimana ia harus berperan ketika menjadi adik dan ketika menjadi kakak. B. Keutuhan keluarga. Jika sebuah keluarga yang keutuhannya bagus, jarang terdengar konflik di dalamnya, maka sosialisasi anak dapat berjalan dengan lancar karena tidak ada faktor yang mengganggu perjalanan proses sosialisasi anak tersebut. C. Sikap dan kebiasaan orang tua. Ini juga sebagai penentu ya. Sikap dan kebiasaan orang tua akan menurun juga kepada anaknya. Jika orang tua yang mempunyai sikap ramah dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar, maka dapat dipastikan sosial anak juga akan bagus. D. Faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi di luar rumah. Anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialisasi akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. Faktor dari luar ini meliputi pengaruh dari teman sebaya dan media massa. Ketika anak bertumbuh dewasa, kelompok sosial menjadi sumber utama dalam perolehan informasi, termasuk tingkah laku yang diinginkan. Begitu pula dengan media massa, seperti televisi, bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan agent sosialisasi yang penting. Begitu juga sekarang banyak sekali media sosial atau medsos. Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, dan lain-lain. Itu juga mempengaruhi perkembangan sosial anak. Maka dari itu, medsos ini harus bukan dicegah tetapi dikontrol. Terutama bagi anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Ini sangat berpengaruh bagi mereka, terutama bagi perkembangan fisiknya, perkembangan sosialnya, perkembangan emosinya. Kalau salah guna, maka
perkembangan sosialnya akan rusak. Faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berbeda di luar rumah. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi tidak tahu dan kurang bersosialisasi, kurang gaul, istilah orang sekarang, dengan lingkungan di luar rumah. Tapi jangan banyak, juga pergaulannya harus juga dikontrol. Jangan pada orang-orang yang rusak, maka akan berpengaruh kepada orang-orang yang rusak juga. Dalam pembelajaran, anak melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya yang ada di lingkungannya. Salah satu cara anak belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. Selain itu, kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Faktor lain yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yakni pendidikan. Semakin tinggi dan semakin baik pendidikan, maka perkembangan sosial semakin terarah, semakin santun, dan semakin sesuai harapan normatif masyarakat pada umumnya. Nah, masuk kita kepada D, implikasi perkembangan emosi dan sosial dalam pembelajaran. Emosi selalu berhubungan dengan perasaan. Setiap peserta didik memiliki emosi yang beragam. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh orang dewasa di sekitar kita untuk mengembangkan emosi peserta didik. Yang pertama, 1. Guru dan orang tua tidak boleh membuat jarak sosial, tetapi harus lebih dekat dengan peserta didik. Kemampuan mendekati anak dalam keadaan apapun, maksudnya adalah orang tua atau guru hendaknya dapat melakukan gerak yang cukup dekat, bahkan menyatu dengan lingkungan anak, sehingga gerak, dinamika, dan berbagai ekspresi anak berada dalam wilayah dan jangkauan guru orang tua. 2. Guru atau orang tua harus tampil dalam mengamati atau mengobservasi berbagai karakter, emosi, dan perilaku sosial anak, terutama yang diekspresikan melalui tampilan fisik, mental, dan psikologisnya. Apalagi saat ini, di era milenial ini, ekspresi emosi jarang bisa ditemukan pada peserta didik karena mereka terbiasa mengekspresikan emosi mereka berdasarkan simbol-simbol yang ada di gawai, sehingga saat mereka marah di dunia nyata, maka ekspresi emosi mereka menjadi berlebihan dan kadang kurang tepat. 3. Guru dan orang tua harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi-prediksi tentang perbuatan apa yang akan menyertai peserta didik. Bila memungkinkan, pencatatan perekaman bahkan termasuk penanamannya tidak mengalami penundaan. Untuk itu, ada baiknya setiap observasi, terutama guru, senantiasa menyimpan kertas kecil dan alat tulis dalam sakunya apabila sewaktu-waktu harus mencatat ekspresi emosi dan sosial peserta didik. Perlunya keseragaman dalam menangani anak didasarkan atas pertimbangan bahwa pada usia taman kanak-kanak berbagai ekspresinya dominan bersifat spontan. Untuk mendukung kemampuan di atas, sebaiknya guru orang tua bersifat objektif, bertindak sesuai kadar dan tingkat ekspresi yang ditimbulkan atau yang ditampilkan anak. 4. Guru atau orang tua harus mampu menjaga perlakuan yang adil dan bijaksana terhadap semua anak sehingga tidak menimbulkan masalah perilaku, emosi, dan sosial yang kompleks pada anak. Bukan hanya peserta didik, namun guru pun juga harus memiliki keterampilan dalam mengelola emosi. Menurut Goleman, terdapat cara-cara yang dapat dilakukan untuk dapat memiliki kecerdasan emosi, yakni belajar mengembangkan kesadaran diri, belajar mengambil keputusan pribadi, belajar mengelola perasaan, belajar menangani stres, belajar berempati, belajar berkomunikasi, belajar membuka diri, belajar mengembangkan pemahaman, belajar menerima diri sendiri, belajar mengembangkan tanggung jawab pribadi,
belajar mengembangkan ketegasan, mempelajari dinamika kelompok, belajar menyelesaikan konflik. Nah, ini menjadi kuis pertama. Kuis pertamanya adalah, menurut Goleman terdapat cara-cara yang dapat dilakukan untuk dapat memiliki kecerdasan emosi. Jelaskan. Sedangkan menurut Desmita, sekolah merupakan salah satu konteks yang memberikan peranan penting dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Berikut ini akan dikemukakan. 1. Mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah. 2. Menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang 3. Memberikan label perilaku yang pantas. Ya, label itu memberikan karakter-karakter ya yang baik bagi anak. 4. Meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku-perilaku mereka yang mereka miliki. 5. Mengembangkan program mediasi teman sebaya. 6. Habis ya, itu ya. Nah, kuis yang kedua adalah jelaskan konteks yang memberikan peran penting dalam pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Nah, tadi ada 5 ya. Nah, jelaskan. Lalu yang ketiga kuisnya adalah jelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial anak. Nah, yang keempat kuisnya adalah jelaskan perkembangan emosi anak. Jelaskan yang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Ya. Dan yang terakhir adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan belajar trial and error learning. Trial and error learning. Terus yang selanjutnya learning by imitation. Yang terakhir learning by identification. Ya, jelaskan. Nah, pilih salah satu kuisnya dan jawab melalui WA. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.